Oke guys, sebelum kita mulai videonya, gua mau memperkenalkan ada game baru lagi ya, namanya adalah Tree for Money. Jadi game ini bisa menghasilkan duit juga. Oke, cara mainnya mudah banget, kalian tinggal ngetap aja pohonnya ya. Nah, di tap 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 gini, dan kalau kalian lihat di atas itu ada sebuah indikator ya. Nah, ini misi kita harus bikin penuh indikator yang ada di atas ini ya, supaya kita mendapatkan bonus ya. Nah, nanti kalau sudah penuh kayak gini, kita akan mendapatkan bonus seperti ini. Dan di sini juga mendapatkan bonus dari game ini, yaitu berupa PayPal. Nah, buat kalian yang mau mendapatkan bonus lebih ya, kalian bisa menggunakan kode ini ya. Jadi masukin kode yang ini J384PLB ya. Lalu kalian masukin, nantinya kalian akan mendapatkan bonus ya dari game ini. Oke, jadi di sini kita bisa mengupgrade ya untuk pohon kita ya, supaya duitnya itu kenceng dapatnya. Nah, buat teman-teman juga bisa menambahin pupuk ya, buat menambah level dari pohon kita ya. Semoga nantinya pohon kita ini bisa menghasilkan duit lebih banyak lagi gitu. Nah, kalian juga bisa menggunakan lucky spin ya untuk mendapatkan hadiah-hadiah menarik. Oke, terus kalian juga bisa menukar PayPal kalian ya di sini ya. Nanti kalau sudah $100, kalian bisa menukarkan PayPal kalian ke sini. Dan ini benar-benar aplikasi yang sangat mudah dan juga bagus banget. Ya udah, mungkin buat kalian yang mau download, linknya ada di deskripsi ya guys. Zombie apocalypse. Hello warga YouTube. Oke, berjumpa lagi bersama gua Jabrik ya. Oke, di sekarang ada program baru ya di channel ini, yaitu GRT Vlog ya. Jadi GRT Vlog ini akan membahas tentang ya keseharian yang ada di bengkel kita ini. Oke, jadi kalau kalian lihat di belakang gua ini udah ada mobil Nissan Skyline ya. Ya, jadi Nissan Skyline ini udah dimodifikasi full spec buat balapan ya. Dan mobil ini miliknya Pak Haji ya, yang waktu itu modifikasi di bengkel kita. Ya, jadi mobil ini itu udah bener-bener beda ya sama yang originalnya. Semuanya udah full spec buat balapan, dari interior, mesin, dan juga bodinya itu udah mengikuti regulasi balapan ya. Oke, jadi hari ini tuh sebenarnya gua dapet orderan ya untuk memodifikasi motor. Nah, cuman untuk modifikasi kali ini nih cukup unik banget teman-teman semua. Karena gua akan mendapatkan tantangan juga nih ya, karena ini juga modifikasinya itu anti mainstream banget soalnya. Karena gue disuruh modifikasi sebuah superbike ya, yaitu motor Kawasaki Ninja H2. Nah, jadi motor ini sebenarnya itu miliknya temennya Rojali ya, namanya adalah Frankie. Jadi ini Frankie ini nih, katanya si Rojali itu dia itu bapaknya itu sultan banget gitu, karena punya perusahaan juga di luar negeri, dan perusahaannya juga lumayan gede gitu. Nah, si Frankie ini punya Ninja H2 ya. Cuma Ninja H2 nya itu katanya dia itu pengen diubah ya, pengen beda banget gitu. Dia pengen punya Ninja H2 yang paling beda, yang nggak sama ada di mana-mana gitu. Nah, jadi ya konsepnya dia itu pengen bikin motornya itu seringan-ringan mungkin gitu. Ya, sebenarnya sih untuk motornya ini bukan buat balapan juga, dia cuman iseng-iseng aja untuk modifikasi motor ini. Ya, gue dengar-dengar sih ya dari Rojali bahwa dia itu dulunya anak Tailuk gitu. Nah, terus punya motor Ninja Head tuh gitu, dia pengen di kayak Tailukin gitu ya. Nah, kalau kita ngomong Tailuk, biasanya motor-motor Tailuk itu velgnya sama bannya tuh pakai ban-ban kecil-kecil gitu, ban-ban cacing lah kalau biasanya orang-orang bilang. Nah, gue juga penasaran ini gimana sih ini orang, motor udah keren-keren ya kan, H2 gitu, bannya gede, terus velgnya gede. Nah, ini dia pengen bannya itu pakai ban-ban kayak Tailuk gitu ya. Nah, aku di sini gue juga penasaran juga sih gimana nanti tampilannya jika nantinya motor Ninja H2 ini menggunakan velg dan juga ban cacing ya. Oke, kalau kalian penasaran, kita langsung aja ya hari ini ngambil motornya ya di tempatnya si Frankie. Oke.
Yo, oke guys. Hari ini kita langsung ke tempatnya Frankie ya. Dan hari ini gua juga ditemanin oleh Rojali, temen gua ini. Ya karena dia yang tahu rumahnya si Frankie ya. Karena gua belum pernah main ke rumahnya dia. Oke, gua pengen tanya dulu sama Rojali. Seberapa sultannya sih si Frankie ini, Jali? Gua bakal jawab nih. Jadi ini bang, si Frankie itu sebenarnya yang sultan tuh bokapnya. Kalau dia sih biasa-biasa aja menurut gue. Karena kebanyakan mobil-mobil yang dipakai sama motor-motor yang dipakai sama dia itu pemberian dari bokapnya. Ya gue bilang sultan ya karena dia emang anaknya sultan. Jadi ya gue bilang kayak gitu. Ya udah, mendingan teman-teman semua kita langsung berangkat aja ya ke rumahnya si Frankie, oke? Yo guys, kali ini gua mau ke rumahnya si Frankie ya buat nemenin Bang Jabrik ya. Karena si Bang Jabrik nih kagak tahu nih rumahnya dia. Dan gue juga sekalian pengen ketemu sama si Frankie ya. Karena udah lama banget nih gua nggak ketemu sama dia ya. Terakhir gua ketemu dia itu pas dia itu masih sekolah ya di SMK ya. Jadi gue sama dia itu dulunya satu sekolahan gitu teman-teman semua. Cuma bedanya dia itu sebenarnya kakak kelas gua ya. Pas gua masuk kelas 1 dia udah kelas 3. Nah, gua kenalan sama dia itu ya karena kita sama-sama suka motor dan juga suka otomotif gitu. Jadi gue berteman sama dia. Nah, kalau kita bicarain tentang dia itu dari dulu pas sekolah tuh emang waduh, paling kaya bisa dibilang di sekolahan. Soalnya ke sekolah tuh dia suka pakai motor keren. Waduh, mantep banget ya, anak zaman sekarang mah beda sama zaman gua dulu. Kalau anak zaman gua dulu tuh punya motor CB aja itu udah kayak orang kaya banget gitu. Nah kan kalau gua kan dulu cuman hidupnya itu pas-pasan. Ya kalau sekolah itu kadang suka jalan kaki, terus kadang juga suka nebeng gitu sama mobil-mobil pick up gitu buat ke sekolahan. Tapi ya itulah ya, namanya perjalanan hidup seperti itu. Kadang kita di atas, kadang kita juga di bawah. Jadi kita harus tetap bersyukur. Oke guys, akhirnya kita udah sampai juga ya di rumahnya Frankie. Dan ini gue juga udah sama Frankie-nya ya. Jadi si Frankie ini nih, temen gue ini mempunyai beberapa koleksi-koleksi kendaraan yang mewah-mewah banget. Yaudah kita tanya aja. Frank, gimana nih koleksi lu apa aja nih? Kalau boleh tahu, kasih tau lah ke penonton semua biar pada tahu. Iya jadi gini ya penonton semua, gua itu sebenarnya memiliki banyak mobil dan motor yang keren-keren. Cuman untuk saat ini baru ada segini dulu ya. Karena ini gua mau pindah ke rumah gua yang baru. Tapi gua akan jelasin ada beberapa koleksi yang ada di sini. Oke. Nah, yang pertama gua punya Lamborghini Murcielago nih. Ini juga salah satu mobil favorit gua. Terus kalau yang putih ini adalah McLaren PI. Oke, ini sebenarnya mobil pemberian dari bokap sih, dan gue tuh demen banget sama mobil ini. Habis itu gue juga punya Aprilia RSV dan juga Kawasaki Ninja H2. Yang Kawasaki Ninja H2 ini nantinya akan gue modifikasi di bengkel GRT. Nah, jadi gue punya ide gitu untuk memodifikasi motor Ninja H2 gue biar anti mainstream. Gue bakal modifikasi ke taillock. Cuman untuk velg yang gue pakai, gue nggak mau pakai jari-jari. Gue pengen mempertahankan pakai velg racing. Jadi untuk velg racing mungkin yang agak ukurannya kecil ya, sesuai dengan bannya ya. Dan juga mungkin emang agak susah sih nyarinya, tapi gue yakin tim GRT bisa ngakalin supaya motor Ninja H2 gue ini bisa jadi motor taillock gitu. Soalnya gue demen banget. Nah guys, jadi ini ada beberapa koleksi dari mobilnya si Frankie ya. Cuman ini enggak semuanya ya, karena sebagian motor dan mobilnya tuh udah dipindahin ke rumah yang baru nih. Nah ini dia nih teman-teman semua, motor Kawasaki Ninja H2 ya. Kalau kalian tahu ini motor nih, waduh tenaganya tuh gila banget ya. Dan ini juga salah satu motor impian gua ya. Gue pengen banget sih punya motor ini, cuman harganya itu waduh mahal banget. Dan gue juga sebenarnya pengen nyobain sih ini motor ya, karena gue belum pernah nyobain motor ini langsung gitu. Tapi gue pengennya sih kalau nyobain motor ini sih di sirkuit gitu biar enak gitu. Soalnya kalau di jalan raya tuh kurang gitu. Nah terus ini ada Aprilia ya, RSV ya, RSV 4 ya.
gue sih nggak begitu suka sih sama Aprilia. Gue lebih suka ke Kawasaki-nya gitu. Kelihatannya tuh waduh seksi banget gitu. Iya bener kata lu Jali. Motor Kawasaki Ninja H2 itu bodinya tuh seksi banget. Kalau dilihat tuh enak banget gitu. Ibarat cewek, wah ini tuh primadona banget motor. Iya gue setuju sama lu. Emang nih motor primadona banget nih. Maka dari itu Jali, lu mendingan belilah ini motor Ninja H2. Nanti kita bisa sunmori bareng gitu. Waduh, suruh beli motor kayak gini kan mahal banget. Wah, gue bisa-bisa jual mobil cuma buat dapetin motor ini. Kagak worth it banget. Oke, jadi motor Ninja ini nantinya bakal dimodifikasi ya di GRT ya. Nanti kita akan lihat gimana modifikasinya. Oh ya Jali, itu mendingan motor langsung aja dibawa ke bengkel lu aja gitu. Biar gue nanti kalau motornya udah jadi, lu kabarin aja ke gue. Oke, siap deh. Oh ya bang, ini langsung aja ya. Taruh di mobil. Iya, taruh cepetan Jali. Oke guys, jadi gue mau naikin ini motor ke atas mobil ya, dan kita nanti langsung ke bengkel, oke? Yo, oke warga YouTube semua, kita udah ada di bengkelnya. Dan kita juga udah kehadiran motor yang kenceng banget, yaitu Ninja H2 ya. Motor ini akan kita modifikasi sesuai permintaan customer kita yang bernama si Frankie. Ya, jadi motor ini akan dibikin kayak Taillook ya. Cuman di sini dia pengennya itu menggunakan velg racing ya, tidak mau menggunakan velg jari-jari. Nah, untuk velgnya itu gua rencananya bakal pakai velg yang digunakan oleh si Madun ya di motor Kawasaki Ninja RR-nya. Nah, untuk upside down juga mungkin gue pakai yang universal yang sama seperti motornya si Madun. Lalu si customer juga minta bahwa knalpotnya itu diganti ya. Nah, di sini gue punya opsi bakal pakai knalpot Akramovic nantinya, karena Akramovic itu adalah knalpot yang bagus banget. Nah, terus juga ini motor bakal kita cat ya, warnanya jadi doff gitu. Nah, untuk soal ngecat nanti kita bisa serahin ke Ucup aja ya teman-teman semua. Nah, oke guys, jadi ini adalah saatnya buat kita belanja online ya. Sambil kita akan ngasih sedikit untuk desain motor yang akan kita pakai nantinya. Nah guys, jadi gambaran desainnya itu akan seperti ini. Nah, kalau kalian lihat di sini itu kita menggunakan velg 17 juga ya. Cuman velg 17 ini ukurannya lebih kecil dibandingkan velg aslinya motor Ninja ini ya. Oke, untuk ukuran bannya juga ya pasti menyesuaikan dengan velgnya ya. Terus untuk knalpot kita menggunakan knalpot Akramovic yang udah full karbon ya. Di sini udah full karbon. Terus upside down-nya kita juga udah kita ganti pakai yang universal ya. Jadi sesuai dengan velg yang kita pakai ini. Ya, nanti kita lihat aja bagaimana hasil akhirnya dari motor ini. Ya, sebenarnya terus terang aja untuk motor H2 ini kalau menggunakan velg yang agak kecil kayak gitu sih emang berbahaya sih. Cuman karena ini permintaan dari customer, ya mau gimana lagi, kita turutin ya guys. Oke guys, setelah 3 hari menunggu ya, akhirnya barangnya udah sampai juga di bengkel kita. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini ada shock breaker ya atau upside down-nya, ada juga velg dan juga knalpotnya ya. Nah, nanti kita hari ini akan langsung untuk memasang upside down, velg dan juga knalpotnya. Oke, dan sembari kita pasang, nanti kita akan cat juga untuk bodinya ya, karena si pemilik ini itu pengen bodinya itu juga dicat ulang jadi warna doff dan juga hijau-hijau gitu. Nanti kita akan coba untuk cat ulang ya untuk bodinya. Oke guys, sekarang bersama gua Rojali ya. Nah, kalau kalian lihat di belakang nih, proyek untuk Kawasaki Ninja H2 yang taillooknya nih udah mau hampir selesai ya. Ini udah masang upside down, velg dan juga bannya ya, dan knalpotnya juga udah diganti. Nah, ini tinggal nungguin untuk bodinya ya. Bodinya masih dicat ya, belum kering ya. Mungkin nanti kalau udah kering, nanti coba kita akan tes untuk motor ini buat di jalanan gimana rasanya. Ya,
pas gua ngerasain yang pas pakai velg standar tuh motor ini kenceng banget gila dan enak banget, tenaganya itu ada terus gitu. Nah terus kalau sekarang udah diganti pakai velg yang segini kecilnya, kira-kira motor ini jadi kayak gimana? Apakah nanti bakal jadi limbung atau mungkin motor ini jadi makin cepat karena beban dari motor ini tuh semuanya itu udah dikurang-kurangin ya, dari velg terus juga untuk knalpot dan lain-lainnya, karena ini semuanya dibikin seenteng-enteng mungkin. Tapi sih sebenarnya jujur aja gue sebenarnya agak sedikit takut untuk nyobain motor ini, tapi mau gimana lagi karena Bang Jabrik nyuruh gua untuk nyobain, ya gue mau nggak mau harus nyobain motor ini karena Bang Jabrik katanya takut untuk nyobain motor ini. Dan kalau kalian lihat ini juga motornya lagi di cek ulang ya sama Mas Joko ya, supaya nanti pas gua ngetes motor ini tuh nggak ada masalah gitu loh. Guys, jadi ini adalah penampakan motor nih ya dari deket ya. Dan ini untuk bodi dan juga tankinya lagi dicat ya, dan catnya belum kering. Nanti kalau udah kering kita langsung pasang. Nah tadi gue juga udah sempat nanya nih sama Bang Jabrik nih, apakah motor ini bakal jadi motor yang paling kenceng gitu ya? Karena kalau kita lihat di sini juga velg udah dibikin seenteng-enteng mungkin. Dan juga knalpot juga nih udah pakai yang karbon ya, jadi udah pasti enteng banget ini knalpot. Dan kalau gue lihat kayak begini nih motor udah kayak motor drag ya. Tapi kira-kira nih kalau seumpama dibawa kompetisi atau perlombaan, apakah boleh motor H2 ini dijadiin motor drag race ya? Ya kalau boleh sih mungkin tim JRT bakal bikin kali ya, tapi kayaknya sih nggak mungkin sih karena harga dari motor ini tuh mahal banget. Dan gue yakin Bang Jabrik juga bakal sayang kalau buat motor Ninja H2 ini dijadiin motor drag. Ya kalau gue sih sejujurnya juga menyayangkan banget sih kalau motor Ninja H2 sekeren ini dijadiin motor drag race gitu, yang cuman batangan doang. Nah ini aja sebenarnya gue pengen menangis ini ngeliat nih motor nih pakai velg kecil gitu terus pakai ban cacing gitu, pengen menangis gue. Buat Frankie, lu tuh ada-ada aja tuh ya modif kayak begini. Tapi nggak apa-apa lah, dia ini yang punya duit, gue nggak bisa komentar lagi dah karena dia yang punya motor ini juga. Ya udah kita lanjutin lagi ya, gimana nanti kelanjutan dari motor ini ya. Yo, warga YouTube semua. Ini motor Ninja H2-nya udah dipasangin bodi ya, walaupun fairingnya belum dipasangin ya, karena ini masih ada dicek-cek sebentar ya. Karena fairingnya juga catnya belum kering, jadi kita pasang untuk jok dan juga tankinya dulu. Dan kalau kalian lihat di belakang gua itu Rojali juga udah siap-siap ya untuk ngetes motor ini ya, karena gue jujur banget sama kalian semua, gue nggak berani buat ngetes motor ini ya karena kalian lihat ya velgnya itu kecil banget dan gue juga takut jatuh. Nah makanya dari itu kita serahkan kepada pembalap profesional aja ya. Oke, kita akan lihat sedikit lebih dekat motor ini ya setelah tangki dan juga bodi belakangnya dipasang ya. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman semua. Ini juga masih ada sedikit problem sih ya, sedikit doang sih, tapi nanti kalau semua problemnya udah selesai nanti Rojali bakal nyoba motor ini. Kalau gue lihat sih dari samping sini iya keren banget sih, walaupun nggak dipasang fairing sih, tapi ya velgnya itu ya kecil. Oi Jali, gimana, udah siap belum nih buat nyoba motor ini? Udah dong bang, ayo udah siap nih bang. Bentar lagi sih bang, Mas Joko lagi nyeting sebentar nih. Oke guys, jadi motor ini bakal gua coba ya. Aduh, sebenarnya agak deg-degan ya karena ya kalau kalian lihat nih velgnya sih kecil banget. Ini velgnya sama yang kayak dipasang di motornya Madun ya. Tapi kan kalau motornya Madun kan nggak segede ini ya, jadi gua nggak ngeri. Kalau ini aduh agak sedikit ngeri ya. Udah kita coba aja ya, Bismillahirrohmanirrohim ya, semoga nggak kenapa-napa. Oke kita coba ya. Oke nih tenaganya sih jadi tetap sama sih, masih kenceng nih motor. Gua pengen nyari yang jalur yang lurusannya tuh cukup panjang gitu. Oke, berarti gua harus ke arah ke bandara tuh. Di sana soalnya ada tempat lurusan. Oke, ini kalau gua angkat, enteng loh, asli loh. Ya, jadi menurut gua nih ya,
setelah menggunakan velg ini, motor ini ya jadi lebih enteng. Cuman gue belum berani untuk nikung-nikung ya, karena bannya ini kecil banget. Ini kayaknya cocok banget sih kalau jadiin motor drag gitu. Nah, oke, coba kita untuk tes lurusan nih. Oke, gokil sih ini motornya asli. Nah, cuman teman-teman semua ya, karena ini belum dikasih fairing ya, jadi gua agak ngeri juga ya, karena kurang stabil gitu loh. Nah, jadi kalau kalian lihat ini dia nih tracknya nih ya. Gue mau nyoba nih untuk lurusan nih ya. Semoga aja kalau ada sapamnya, soalnya kalau ada sapamnya gue bisa diusir nih. Makanya agak ada sapamnya nih. Gue coba. Wah, ini gue juga ngangkat motor ini enteng loh begini. Oke guys, ini kita coba untuk track lurusan nih. Aduh, sedikit ngeri sih, tapi kita harus coba ya, biar kagak penasaran gitu. Oke, goceng aja ya. 3, 2, 1. Asli kenceng banget ini motor. Haha, gokil. Ini motor kenceng banget asli dah. Yaudah guys, kita ke bengkel aja ya untuk masang fairingnya nih, karena nih harus dipasang nih fairingnya nih. Ini udah oke sih nih. Oke warga YouTube semua, tadi si Rojali udah nyobain motor Ninja Edge tuh. Sekarang gue pengen nanya, gimana rasanya Jali? Apakah enak? Ya kalau menurut gua sih ya, pakai motor itu enak banget sih, walaupun peleknya itu pakai velg yang kecil dan juga ban cacing. Tapi bang, ada sensasi yang gua deg-degan ya, karena itu bukan motor gua ya, gua cuma takut jatuh doang sih. Tapi untuk tenaga sih tetap masih sama bang, cuma lebih enteng aja karena menggunakan ban dan velg yang kecil gitu. Ya menurut gua sih overall sih motor itu kenceng dan juga enak sih dipakai. Tapi untuk lurusan ya, tapi kalau untuk trek kayaknya udah nggak enak bang. Ya jadi intinya motor ini sebenarnya emang udah kenceng dari sononya. Terus pas menggunakan velg yang lebih ringan dan juga lebih kecil ini juga jadi lebih enteng gitu. Nah teman-teman, jadi motornya itu tadi kan belum dipasang fairing ya, dan sekarang udah kita pasang fairing ya. Dan nanti coba akan kita bandingkan kerenan mana motor itu kalau pakai fairing atau enggak. Nah tuh kalau kalian lihat itu udah dipasang fairingnya ya, dan warnanya itu gue demen banget sih sebenarnya. Warna doff, abis itu ada strip-strip hijaunya. Oke, kita lihat dari dekat. Jadi warnanya ini hitam doff, ada strip-strip hijaunya. Waduh, keren banget sih asli ini motor. Ya kalau andaikan velgnya tidak kecil, ini gua bilang motor yang ganteng parah sih. Tapi karena velgnya yang bikin jadi kecil, gua bilang sih jadi agak aneh gitu ngeliatnya. Tapi karena ini permintaan dari customer ya mau gimana lagi ya. Tapi kayaknya untuk modifan kali ini sih udah lumayan oke sih. Oke, mungkin untuk video kali ini GRT Vlog sampai di sini. Nah, kalau kalian punya ide-ide menarik nih, kita mau modifikasi motor atau mobil apa, kalian komen aja di kolom komentar ya. Tapi kita pengennya sih modifikasi yang anti mainstream ya, jangan yang mainstream. Kalau yang mainstream itu udah biasa. Kita pengennya tuh yang beda gitu. Ya udah mungkin gitu aja. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like ya, dan juga kalau kalian belum subscribe ya subscribe video ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.